saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk ibadah secara offline dan online juga. Mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita, keberadaan kita pagi hari ini. Untuk kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan akan hadirat Tuhan sendiri yang boleh nyata di tempat ini. Mari saya ajak semuanya bangkit berdiri dan kita mau datang pada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Sungguh-sungguh meminta biar kiranya Tuhan sendiri yang bertahta dalam ibadah kita pagi hari ini. Biar segala yang kita kerjakan pagi hari ini, ibadah kita, pujian kita, penyembahan kita, tarian kita, syukur kita, hanya kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Bapa surgawi, Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang memberikan kehidupan setiap manusia. Allah yang memberikan segala yang terbaik dalam hidup kami. Sungguh pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami sangat mengucap syukur buat segala perkara yang sudah kami lewati, buat hari-hari dalam hidup kami, setiap musim yang sudah kami lalui. Kami bersyukur tangan murah Allah kami selalu menjagai kami. Tangan murah Allah kami selalu menopang hidup kami. Bahwa tangan murah Allah kami selalu memelihara hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh ada semuanya sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan semata-mata. Oleh sebab itu layak Engkau untuk disembah, layak Engkau untuk dipuji, layak Engkau Tuhan untuk kami permuliakan dan kami agungkan. Terima kasih Bapa, biar pagi hari ini kami sungguh-sungguh bersukacita, kami bersorak-sorai, kami memuji menari, kami persembahkan untuk Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan disenangkan melalui ibadah kami pagi hari ini. Segala puji, segala hormat, segala syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang dahsyat. Glory bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, Engkau Raja. Syukur bagi-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami. Haleluya, serukan haleluya. 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 Amin. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Allah kita yang ajaib. Sungguh tak pernah bisa kami mengukur akan kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya.
Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Bahkan panjangnya dan lebarnya melebihi semua yang ada. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Bebaskan rohmu, bebaskan suaramu, bebaskan hatimu. Sungguh-sungguh bagi Tuhan. 1, 2, 3, 4. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yuk kita sekali lagi. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Hey, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Biar setiap hati bagi hari ini bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hati kami bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, tak pernah bisa kami berhenti untuk tidak memuji Engkau Tuhan. Memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu. Amin. Glory Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi
biasa. Saudara percaya hari ini kita ada, semuanya terlalu besar dan tidak bisa kita pikirkan apa yang Tuhan sudah buat. Amin. Oleh sebab itu, biar pagi hari ini terus Tuhan membuka setiap mata batin kita, supaya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah badai, kita tetap bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Buka mata hatiku Tuhan, supaya kami bisa melihat sesuatu yang lebih positif, sesuatu yang ajaib di tengah-tengah padang gurun sekalipun. Engkau berkata akan membuat mata air di tengah-tengah padang gurun. Terima kasih Tuhan. Oh, sama-sama katakan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hati kami, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, 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 aku memandangmu. Kudus, 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 aku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hati kami, buka mata hatiku, biar semuanya kami berjalan dalam iman, hatiku, dalam kemuliaan-Mu. Hanya Yesus saja yang kami pandang dalam hidup kami. Sekali lagi ya, minta Roh Kudus buka kita. Layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, 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 menjadi pengakuan kami, biar ini yang menjadi statement kami, bahwa setiap hari, setiap detik bahkan, kami tetap memandang kepada kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terus layakkan kami datang menghampiri tahta-Mu pagi hari ini. Biar kami mempersembahkan korban syukur dari hati kami, karena kami merindukan pribadi-Mu saja. Kami bukan merindukan pertolongan-Mu, tetapi kami merindukan pribadi Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sungguh hati kami, sesungguhnya hidup yang kami butuhkan adalah pribadi-Mu saja. Karena segala sesuatu yang menyertai hidup kami pasti akan mengikuti. Itu yang menjadi firman-Mu, dan biar itu yang kami pegang. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bagi-Mu Tuhan. Saat ku masuk kehadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Cara-Mu yang melayakkan kami Tuhan. Kami masuk di dalam ruang maha kudus-Mu, sehingga kami boleh bertemu Tuhan dengan Tuhan, dengan Allah pencipta kami. Ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku. Biar kekudusan-Mu melawat setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini, melawat setiap umat Tuhan yang beribadah secara online. Biar urapan yang sama, hadirat Tuhan yang sama itu kami nikmati ya Tuhan. Besar anugerah-Mu, selamat hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
kuasa darah-Mu. Haleluya, Kau Tuhan yang layak dipuji, kami sembah. Syukur, kami bersyukur, Kau layakkan kami, Kau berkut kami, Kau limpahi dengan kebaikan-Mu. Sebab itu jiwa kami kan memuji kebesaran-Mu. Tiada nama yang bagi Tuhan yang bertata, kami sanjung, kami muliakan. Shananara, Hinaramayako, Hinaramayasenaramo, Yarama, Hinayase, Ramayase naramo, Hinaramayase, Kau kebenaran kami, sukacita kami, kekuatan kami, menolong dalam kesusahan, sungguh sangat terbukti. Yesus, ku puji nama-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Benar Tuhan, yang Kau pikirkan tentang-Mu tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kami selalu mendekat dengan Roh-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat, dan Kau dekat. Dengan seluruh pengabdian-Mu, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia, terlalu berharga ya Tuhan, dan berharap
darah-Mu ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami dilayakkan untuk menghampiri, untuk terus bersekutu dengan Allah kami. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Musik tetap mengalunkan pujian ini dari awal. Kita semuanya mau berdoa, kita mau datang di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita mengerti bahwa Allah sudah memikirkan segala rancangan yang terbaik bagi kita. Bahkan Tuhan juga sudah memikirkan yang terbaik untuk bangsa ini. Tuhan sudah memikirkan yang terbaik untuk Provinsi Jawa Tengah dan Kota Solo. Tuhan, pagi hari ini kami sangat bersyukur kepadamu. Engkau yang bukan saja memikirkan kami pribadi demi pribadi, tetapi Tuhan yang memikirkan nasib bangsa ini ke depan. Bahkan Tuhan, Engkau memikirkan semua, segala sesuatu dipikirkan oleh Tuhan. Dan pikiran Tuhan adalah sempurna adanya. Oleh sebab itu pagi hari ini kami umat-Mu bersama-sama di tempat ini, kami menyatukan hati kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Allah di atas segala Allah, Allah yang mengatasi langit dan bumi, Allah yang menciptakan bangsa ini. Kami hadapkan bangsa ini Indonesia di dalam tangan-Mu, di dalam kasih karunia-Mu. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat sedang melawat bangsa kami. Roh Kudus-Mu sedang melayang-layang melawat bangsa kami, dari Aceh sampai Papua, oh dari Nia sampai Rote, semuanya ada dalam kendali Tuhan, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang terus mengerjakan bangsa ini, sehingga Tuhan pandemi yang Tuhan izinkan terjadi boleh membawa bangsa kami semakin berbalik kepadamu, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat dan mencari Allah yang sesungguhnya yang memiliki kehidupan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuat kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja dan belum selesai mengerjakan bangsa ini. Kami percaya pada saat dan waktu yang tepat yang Tuhan sudah tetapkan, bangsa ini boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Yesaya 60 terjadi, Yesaya 60 terjadi, Yesaya 60 terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang terus mengerjakan perkara yang besar dan dahsyat buat bangsa kami. Karena pengorbanan-Mu dalam hidup ini tidak akan pernah sia-sia. Pengorbanan Tuhan buat bangsa kami tidak akan pernah berakhir, dan terus mengerjakan suatu perkara yang hebat dan besar. Kebangunan rohani terjadi buat bangsa kami, kebangunan rohani terjadi, pemulihan dalam segala sesuatu, pemulihan dalam segala sesuatu terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, sebab sungguh besar pengorbanan-Mu. Haleluya. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yes Tuhan, indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi jamah kami, hati kami diberi kesempatan untuk memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Biar hati yang penuh dengan sukacita, hati yang rela dan tulus ikhlas ketika kami memberi. Kami percaya firman-Mu yang menjadi tolok ukur dalam hidup kami. Ketika kami memberi, kami tidak akan pernah kekurangan. Bahkan ketika kami kekurangan sekalipun, kami percaya Tuhan yang terus memelihara kami. Kami rindu bukan saja kami diberkati terus, tetapi kami memberkati Tuhan.
Kami tidak hanya menerima, tetapi kami memberi. Sebab itu yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bawa persembahan kami. Haleluya, amin. Mari kita berikan korban persembahan untuk Tuhan. Naikkan sekali lagi pujian ini. Kami tidak bisa menjauh dari roh-Mu Tuhan. Kami terus ada dalam persekutuan-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami, dalam persekutuan intim dengan roh-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat menjauhi roh-Mu yang suci, sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, oh sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini, buat setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Lebih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh membawa hidup kami, persembahan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya semua pujian, semua ibadah kami hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena untuk itulah kami hidup, untuk memuliakan Tuhan, untuk itulah kami hidup, untuk menggenapi setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saatnya Tuhan hari ini, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami, urapi setiap kami. Hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini sakit, yang kami dengar. Kami berdoa untuk Bu Lydia sakit di lambungnya, demikian juga dengan Bu Daniel yang hari ini juga sakit di lambungnya. Tuhan Kau jamah, Tuhan Kau pulihkan, kami percaya. Oh bilur Yesus menjamah dan memulihkan dalam nama Yesus. Juga untuk saudara-saudara kami yang lain mungkin yang hari ini sedang sakit.
Oh Tuhan, kiranya Engkau melawat dimanapun berada, Tuhan melawat kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa bilur Yesus kiranya menyembuhkan dan memulihkan setiap mereka. Mereka yang beban berat, mereka yang ada dalam ketakutan, mereka yang ada dalam tekanan hidup mungkin. Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera, shalom Tuhan turun atas mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan, kuasa Tuhan hadir, terlebih kehadiran-Mu Tuhan. Oh biarlah terus menguatkan mereka, memberikan ketenangan di hati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami hari ini dan selanjutnya dalam tangan Tuhan. Mari Bapak berbicara atas kami. Kami siap mendengar dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sebentar. Ya, hari-hari ini ya saya berdoa saudara tetap bersukacita, ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, karena memang keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi biarlah hari ini ibadah kita boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Ya. Kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25. Ayat 14. Ya, sampai ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 saya akan baca bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu,
Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai hambaku yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari ini, ya khususnya waktu hari Selasa yang kemarin, ya pagi kalau nggak salah jam 8, ya saya dapat berita bahwa ada seorang hamba Tuhan yang meninggal, ya di Jakarta, ya pendeta Yakob Nahwai, ya kalau saya biasanya panggilnya Om Yakob Nahwai. Baik, ketika saya dengar berita itu, ya cukup kaget bagi saya, dan rasanya ada sesuatu yang tiba-tiba kayak gimana ya, kehilangan saudara. Karena saya teringat saat Tuhan panggil saya untuk ambil keputusan melayani Tuhan adalah ketika saya di Jakarta, sekitar tahun 90-an. Jadi saya di Jakarta, lalu di sana saya aktif ya di kaum muda, ya lalu aktif di sana ada presenternya hari Selasa, juga hari Minggu ibadah ya. Jadi kalau kaum muda ya sama hari Sabtu ya. Wah saya mulai terpanggil di sana. Nah untuk masuk pelayanan, dan akhirnya saya memutuskan untuk saya mau melayani Tuhan. Saya mau masuk sekolah ya teologi untuk diperlengkapi. Jadi saya teringat bagaimana Tuhan panggil saya waktu itu. Jadi karena memang pendeta atau Om Yakob ini adalah salah satu pendeta yang memberikan banyak inspirasi dalam hidup saya. Dia orangnya sederhana, saudara. Dia pendeta besar, tapi dia kalau di rumah itu masih nyapu rumah, ngepel rumah, masak gitu ya. Pernah dulu kakak saya, ya karena dulu kakak saya adalah salah satu staf di kaum muda gitu ya. Jadi mereka pergi ke tempatnya Om Yakob, ke rumahnya. Di sana waktu dia masuk, Om Yakob tuh lagi ngepel. Jadi waduh. Jadi pekewo juga, tapi ngedap. Terus begitu selesai, mari masuk, ayo. Ya kan suaranya serak, saudara. Wah, dia orang yang ramah, sederhana, sudah. Dia orang pendeta yang luar biasa, khotbah KKR di mana-mana. Tapi dia nggak bisa setir mobil. Bukan karena nggak bisa, tapi nggak mau. Jadi istrinya yang disuruh, yang membawa mobil kemana-mana dia pergi. Dia juga mungkin HP nggak terlalu dengan HP. Orangnya sederhana. Tapi saya melihat justru dalam kesederhanaan itu, ya dia dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Ya, dia menjadi pengkhotbah favorit khususnya untuk Indonesia bagian timur. Dan dia kalau pelayanan, ya dia pelayanan ke desa-desa. Dia cerita bagaimana ketika dia pelayanan di pedesaan situ. Dia datang disambut oleh gembala setempat, lalu sukacita sekali. Lalu mari ini Om, tempat untuk nginep waktu dia masuk ke rumah di mana dia harus istirahat. Dia lihat kaget, saudara, karena tempat tidurnya bukan kasur, bukan spring bed, saudara, tapi rumput. Jadi rumput ditoto gitu tinggi, lalu di atasnya dikasih alas. Jadi ya empuk juga, saudara. Tapi suket, saudara. Jadi saya lihat dia lalu cerita, tapi saya tangkap semangat yang luar biasa. Jadi dia pendeta yang
tidak pernah, jadi dia berkata, saya harus selalu memberi makan kepada domba. Jadi meskipun Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia pelayanan keluar, tapi hari Sabtu biasanya pasti, Jumat, Sabtu, Minggu dia ada di tempat. Ya, saya lihat semangatnya luar biasa sampai akhir hidupnya kemarin ketika dia meninggal. Ya, saya melihat Facebook saya semua isinya ucapan kehilangan dari beliau. Jadi saya pun merasa, waduh, ini pendeta yang sudah dipakai Tuhan untuk saya boleh dipanggil dalam pelayanan, saudara. Nah, saudara, ketika saya merenungkan ada hamba Tuhan dipanggil Tuhan, saya diingatkan usianya kalau nggak salah 72, 73 atau 72 dipanggil Tuhan ya. Saya melihat gitu, saya jadi diingatkan bahwa sebetulnya kita semua pasti ya, semua tahulah pasti kita akan diperhadapkan dengan hal yang sama, saudara ya. Enggak peduli dia hamba Tuhan besar, enggak peduli dia orang biasa, orang Kristen atau siapa saja, pasti akan diperhadapkan dengan satu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan menyelesaikan dunia ini. Nah, persoalannya adalah bukan lalu manusia pasti mati, ya itu ya kita tahu. Tapi persoalannya adalah apakah kita semua sudah siap ketika kita menghadapi waktu yang akan datang itu. Ya, apakah kita siap? Apa yang sudah kita persiapkan untuk kalau tiba waktunya? Ya, hal itu terjadi. Ya. Kemarin saya ada lihat di berita juga ada rektornya Universitas Paramadina ya kalau nggak salah, siapa tuh meninggal ya, masih muda, jadi nggak muda, nggak tua, nggak bahkan hamba Tuhan dipakai Tuhan atau mungkin hamba Tuhan yang biasa saja ya, tapi saya percaya semua hamba Tuhan dipakai Tuhan, cuma mungkin porsinya berbeda-beda. Ada waktunya, termasuk saudara dan saya, kita pasti ada waktunya, kita akan dipanggil. Dan hari ini mari kita mulai berpikir, ya, supaya apa? Supaya nanti kelak sampai garis akhir, kita tidak menjadi kecewa. Nah, judul atau tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kerjakan sampai selesai. Apa saudara? Kerjakan sampai selesai. Ya, kalau kita baca firman Tuhan ini di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, ini berbicara tentang ya dikatakan sini hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi hal kerajaan Allah, hal hidup dalam kerajaan Allah itu dikatakan seperti seorang pengusaha yang akan pergi, lalu dia mempercayakan hartanya kepada orang-orang untuk dikerjakan. Ya, ada yang dipercayakan 1, ada yang dipercayakan 2, dan ada yang dipercayakan 5 talenta. Ya. Ada 1, 2, dan 5 talenta. Lalu dikatakan di sini tuannya itu pergi. Tetapi pada satu saat ya tanpa diduga-duga atau tanpa diketahui oleh semua pegawainya, tuannya itu datang. Datang untuk apa? Datang untuk melihat pertanggungjawaban, menerima pertanggungjawaban dari orang-orang yang sudah diberi talenta oleh tuannya. Tuannya datang, lalu yang 1 ternyata tetap 1, yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Nah saudara, waktu saya renungkan firman Tuhan ini, ya, kadang-kala kalau kita baca perikop ini, kita menyorotinya dari bagian tentang pelipat gandaan. Bagaimana Tuhan menginginkan bahwa apapun yang dipercayakan kepada kita, kita boleh mengerjakannya. Kita boleh melipat gandakannya.
Karena itu adalah persembahan kita bagi Tuhan. Talenta itu pemberian Tuhan kepada kita, tetapi melipat gandakan talenta itu sebuah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, tetapi hari ini saya memperhatikan saudara, dari bacaan ini ya, dari antara 3 orang yang diberi kepercayaan oleh tuannya, ya, ternyata ada perbedaan. Perbedaan itu bukan saja terletak dari bagaimana ada yang melipat gandakan atau ada yang tidak melipat gandakan, bukan saudara. Tapi di akhir kisah itu saya melihat ada 2 perbedaan. Yang pertama, tuannya itu berkata kepada yang 2 talenta dan 5 talenta, dia berkata kepada mereka, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tuannya ini berkata kepada yang 2 dan 5, sama. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Bagi Tuhan, talenta itu hal yang kecil gitu ya. Tapi Tuhan melihat yang 2 dan talenta ini bukan dari jumlahnya, yang 2 hanya nanti jadi 4, lalu yang 5 jadi 10, tidak. Tapi keduanya mendapat penghargaan yang sama. Apa itu? Mereka dikatakan diterima, disambut oleh Tuhan dengan sambutan sukacita, dengan sambutan yang penuh hangat dari Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga berkata, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan tanggung jawab kepadamu perkara yang besar. Lalu yang luar biasa, Bapa di surga dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tuannya ini tidak membedakan antara yang 2 dan 5, tidak, sama. Tetapi ada perbedaannya kepada yang 1 talenta. Karena apa? Karena yang 1 talenta itu dia terima talenta tetapi kemudian dia simpan dan dia tidak berbuat apa-apa dari talentanya. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-28 ya. Dikatakan, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpah-limpah, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna kepada yang 1 talenta, sambutan Tuhan bukan sukacita, bukan bergembira dan berkata hambaku yang baik dan setia. Tapi Tuhan berkata campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak. Saudara, saya merenungkan bahwa satu kali saat kita akan berhadapan dengan Tuhan kita yang datangnya kita nggak ngerti. Ya, datangnya tidak menduga. Kapan kita berhadapan, berjumpa kembali dengan Tuhan yang sudah mempercayakan banyak hal kepada kita orang-orang percaya. Dan kita harus mulai pikirkan saudara bahwa Tuhan ingin, kalau saya perhatikan di sini, mengapa kok ada perbedaan antara kepada yang 1 talenta dan kepada yang 2 dan 5 talenta. Persoalannya kalau saya lihat di sini bukan menitik beratkan kepada jumlah. Kalau jumlah harusnya kepada yang 2 dan 5 talenta, Tuhan menyambut dengan cara yang berbeda. Oh, kamu yang 5 talenta jadi 10, kok amat sangat luar biasa. Mari masuk. Mungkin yang 2 talenta, ya sudah kamu meskipun 2 talenta, ya puji Tuhanlah, yuk masuk. Enggak, tapi sambutannya sama. Yang berbeda hanya kepada yang
1 talenta. Apa artinya, saudara? Ketika saya renungkan begini, saudara. Untuk yang 2 dan 5 talenta ini mendapat reward yang sama, mendapat penghargaan yang sama, bahkan mereka dikatakan di situ disebut mereka adalah hamba yang baik dan setia. Karena apa? Karena mereka mengerjakan apa yang dipercayakan sampai selesai. Sehingga ketika tuannya datang, dia terus bekerja dan mengerjakan apa yang dipercayakan oleh tuannya. Sedangkan yang 1 talenta, ketika dia sudah mulai menerima talenta, dia tidak mengerjakan, dia berhenti di tengah jalan. Dan saudara, kita tahu tadi, yang berhenti di tengah jalan, Tuhan berkata, engkau hambaku yang jahat tidak berguna, campakkan ke dalam kegelapan. Tapi yang terus mengerjakan sampai akhir, Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kalau dari sini kemudian saya merenungkan, saudara, segala sesuatu kadang-kala kita harus belajar mengerjakannya harus sampai selesai. Jangan berhenti di tengah jalan apapun itu. Ya. Karena keinginan Tuhan adalah Tuhan ingin apapun yang dipercayakan oleh Tuhan, apapun yang diberikan oleh Tuhan, kita sebagai umat Tuhan harus mengerjakannya sampai selesai. Sehingga ketika tuannya datang, tuannya bisa berkata, finish well. Engkau sudah mengakhirinya dengan baik. Dengan amat sangat baik. Karena sampai selesai. Tuhan ingin, saudara, apapun itu. Yang mungkin hari-hari ini sedang dipercayakan atau sedang kau kerjakan. Jangan berhenti di tengah jalan. Tapi kerjakan sampai selesai. Kerjakan sampai akhir. Kerjakan sampai saudara mendapatkan hasil. Jangan berhenti di tengah jalan. Tuhan tidak ingin kita berhenti di tengah jalan. Tapi sampai selesai mengerjakan. Ya, kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 10 dan 11. Coba kita baca ya. 2 Korintus 8 ayat 10 dan 11. Dikatakan firman Tuhan bunyi demikian. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Ayat 11. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksananya itu. Hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Ini sebenarnya bicara tentang Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Korintus. Bagaimana waktu itu jemaat di Korintus mereka sedang punya program, mereka sedang punya proyek. Apa proyeknya? Mereka sedang mengumpulkan bantuan untuk jemaat yang ada di Yerusalem. Karena jemaat di Yerusalem sedang mengalami keadaan yang tidak baik. Mereka kumpulkan harta mereka kumpulkan bantuan mereka, lalu mereka salurkan untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Tapi rupanya, ya saudara, program yang sudah dikerjakan setahun yang lalu, mungkin ada problem. Sehingga Paulus berkata begini, inilah pendapatku tentang hal ini. Itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakan. Jadi program itu sudah dikerjakan setahun. Dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksananya itu. Paulus berkata kalau sudah lakukan program, sudah dipercayakan oleh Tuhan sesuatu, maka harus diselesaikan sampai selesai. Dikatakan, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Ya, memang memberi itu harus
sepadan dengan kerelaan, dari kerelaan hati kita memberikan untuk ketika kita memberi bantuan. Bukan hanya itu, dikatakan juga lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita menolong orang jangan hutang, ya. Nah, nanti kalau kita menolong dengan cara berhutang, malah kita jadi repot. Jadi lakukan itu dengan apa yang ada padamu, tapi yang terpenting Paulus berkata, kalau program ini sudah dilakukan, ayo terus, jangan berhenti. Selesaikan sampai selesai. Memang kadang-kala kita akan menghadapi tantangan-tantangan ketika kita mau menyelesaikan sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika Nehemia akan menyelesaikan membangun tembok Yerusalem, tantangannya tidak mudah. Ada orang-orang yang iri, ada orang-orang yang mencoba menggagalkannya. Sampai Nehemia harus mulai mempersiapkan orang-orang mereka yang bekerja. Di samping mereka mungkin bikin tembok, tapi tangan yang satu mereka bawa senjata. Karena apa? Kalau sampai tiba satu saat diserang, mereka juga siap menghadapi serangan dari lawan. Tapi pekerjaan pembangunan Yerusalem harus tetap dikerjakan. Memang saudara, segala sesuatu pasti ada tantangan. Tapi yang Tuhan inginkan, mari kita jangan berhenti di tengah jalan. Ya, kita lalu berhenti dan kita tidak menyelesaikan pekerjaan apapun itu yang mungkin hari ini Tuhan sedang percayakan kepada saudara. Ada mungkin di antara saudara yang hari-hari ini sedang sekolah, sedang kuliah, lalu engkau berpikiran, wah, aku sudah malas nih. Bosan rasanya sekolah. Tak endang rampung, paling yang nanti aku lulus, aku membantu papaku, aku membantu mamaku. Aku mungkin ya paling nanti sekolah tinggi-tinggi ya jatuh-jatuhnya ya sama. Paling nanti kerja jadi PNS atau nanti kerja jadi neruskan usaha orang tua, mungkin di toko dan sebagainya. Mungkin ada orang-orang yang berpikir seperti itu, atau mungkin ada di antara saudara yang sedang punya program, punya gagasan, sedang dipercayakan oleh Tuhan sesuatu. Lalu ketika engkau mulai mengerjakannya, engkau mulai mengalami halangan, engkau mungkin menghadapi kesulitan, mungkin engkau mulai tidak dimengerti oleh orang lain. Orang lain mungkin berpikiran yang negatif, berkata yang negatif, yang kadang-kadang melemahkan saudara. Lalu saudara mulai berpikir, sudahlah, ini nggak bisa ya sudah, tak mandek wae. Biarkan kalau itu memang rencana Tuhan yang pasti terjadi. Tuhan nggak mengajarkan seperti itu. Tuhan mengajarkan bahwa apapun termasuk talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan ukurannya sebetulnya bagi Tuhan. Kamu dikembangkan dari 2 hanya jadi 2 saja, atau jadi 5 jadi 10, enggak. Tapi yang menjadi ukuran Tuhan adalah mereka itu dipandang oleh Tuhan di akhirnya adalah hamba Tuhan yang setia dan baik. Setia itu artinya menyelesaikan sampai akhir. Harus selesai. Hari ini kita ada perjamuan suci, kita diingatkan bagaimana di kayu salib. Kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Yesus apa saudara? Sudah selesai. It is finished. Tetelestai, ya, sudah wes rampung, sudah sempurna. Waktu Yesus menghadapi salib bukan perkara yang mudah. Kita ngerti, kita baca. Ya, di Alkitab bagaimana perjuangannya di Taman Getsemani. Dia sudah melihat, dia sudah membayangkan penderitaan yang luar biasa sampai dia berkata, Bapa, kalau mungkin lalukan cawan ini daripadaku. Dia mau berkata, wes rampung wae Tuhan. Wes ora kuat Tuhan, wes ora mampu. Kalau bahasa kita sekarang, aku enggak mampu Tuhan, wes aku enggak sanggup Tuhan. Tapi Yesus mengajarkan apa? Setiap dia berkata seperti itu, diakhiri dengan kata-kata, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dia tahu kehendak Tuhan adalah harus selesai. Harus apa saudara? Selesai. Untuk apapun. Saudara punya program. Mungkin Tuhan sedang percayakan sesuatu. Jangan gampang berhenti di tengah jalan. Mari buka dalam Mazmur 33 ayat yang keempat. Mazmur 33 ayat yang keempat. Dikatakan demikian, saudara.
Bisa dikeluarkan. Alkitab berkata, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan apa? Kesetiaan. Apa yang Tuhan kerjakan, dia senantiasa kerjakan dengan setia sampai akhir. Menyelesaikan sampai akhir. Kita ingat ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dia tidak berhenti di tengah jalan. Dia kerjakan sampai akhir. Sehingga di akhir penciptaannya Tuhan berkata, sungguh amat baik. Coba kalau di hari ketiga, keempat Tuhan sudah, wes lah males aku. Wes mandek wae. Sungguh apa? Aku enggak perlu ini, aku enggak perlu matahari. Ya, Tuhan perlu matahari enggak, Saudara? Enggak perlu. Aku enggak perlu hewan, aku enggak perlu tumbuhan gitu ya. Lalu mandek kira-kira, Saudara di mana? Enggak ada, karena manusia diciptakan hari keberapa? Hari ke-6. Bayangkan, tapi sejak Alkitab bagian awal, Tuhan sudah menjelaskan, memberikan kepada kita, apapun yang dikerjakan Tuhan, Tuhan senantiasa mengerjakan sampai apa? Selesai. Katakan sampai selesai. Tuhan gak mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang setengah-setengah. Setengah mateng. Ini mau mateng ya mateng tenang. Setengah lanang. Ada gak setengah lanang, Saudara? Sekarang ada ya orang setengah lanang ya. Setengah lanang, setengah wedok gitu, Saudara ya. Bahkan kita perlu berdoa ini, Saudara ya. Kalau kita baca di Amerika. Waduh, sekarang sudah LGBT seperti sudah legalkan. Ada menterinya yang LGBT. Aduh, saya sedih, tapi saya sudahlah. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan kita akan datang. Ya tadi loh. Ya pengusaha itu yaitu Tuhan akan datang. Untuk apa? Untuk nemuin kita. Yang penting bagi kita adalah yuk kita kerjakan sampai selesai. Amin. Apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang Tuhan sedang taruh dalam kepercayaan saudara, di tangan saudara, jangan pernah berhenti. Karena Tuhan inginkan apapun yang dipercayakan itu harus dikerjakan sampai selesai. Yohanes 4 ayat 34, saudara. Mari kita buka Yohanes 4 ayat 34. Yuk, firman Tuhan berkata, yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 4 ayat 34. 1, 2, 3. Kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan berkata, makananku. Wah, makananku itu menunjukkan apa? Makanan itu menunjukkan apa? Saudara? Kebutuhan pokok. Gak bisa ya, bisa tidak. Enggak. Harus ada, betul enggak? Kalau baju itu pokok enggak? Enggak. Saudara boleh pakai baju apa saja, bahkan mungkin hanya pakai kaos saja boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau makanan enggak boleh. Harus tetap ada makanan. Saudara enggak makan sehari saja rasanya gimana? Lemes itu ya. Kita perlu yuk belajar untuk puasa, saudara. Ambil kesempatan untuk doa puasa. Nah, Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan apa? Menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Yesus apa? Mati di kayu salib. Menebus dosa manusia. Di Ibrani dikatakan dan dalam keadaannya sebagai manusia Dia telah taat sampai, belajar menjadi taat sampai akhir. Dia belajar jadi taat sampai akhir. Sampai dia selesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepada dia. Bahkan dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Artinya bagi Yesus yang terutama, yang primer, yang paling penting adalah bukan apa yang aku kerjakan, bukan jumlah yang aku dapatkan, bukan jumlah yang aku kerjakan, bukan jumlah talenta yang aku diberikan oleh Tuanku, tapi aku mengerjakan apa yang sudah dipercayakan, talenta yang sudah dipercayakan oleh Tuanku itu sampai selesai. Maka ketika Tuhan kita datang,
Dia berkata kepada kita, hamba-Ku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yesus mengajarkan harus mengerjakan sampai selesai. Sampai akhirnya Yohanes 19 ayat 30. Ketika Yesus di akhir hidupnya dia berkata, sudah selesai, lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Kenapa saudara? Kita harus mengerjakan segala sesuatu harus sampai selesai. Karena ketika kita mengerjakan segala sesuatu sampai selesai, pasti ada upahnya. Ada upahnya. Talenta ini semua dapat upah. Yang satu dapat upah. Upahnya apa? Upahnya apa? Masuk neraka. Upahnya dibenci oleh Tuhan, masuk neraka, dibakar. Karena apa? Tidak menyelesaikan. Tapi yang 2 dan yang dapat 5 talenta, dapat upah. Upahnya apa? Oh, masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Engkau hamba yang baik dan setia, dipuji oleh Tuhan. Segala sesuatu ada upahnya, dan orang yang bisa menyelesaikan sampai akhir biasanya akan dapat kepuasan. Ya, mungkin mengalami kegagalan tapi enggak menyerah, maju terus. Saya ingat ketika istri saya bikin roti gitu ya, bikin brownies. Di awal-awal bikin jelek, bikin salah, bikin bantat gitu ya. Gak jadi-jadi. Memang kalau brownies kan sebenarnya memang roti bantat gitu ya. Tapi kalau sampai keras sekali kan gak enak saudara. Sampai akhirnya dia boleh menemukan takarannya. Oh, takarannya sekian, lalu oh ini kalau kukusnya sekian menit, sebab kalau sudah lebih dari ini, itu bisa langsung turun gitu ya, jadi bantat gitu, jadi keras sekali. Dia lalu dapatkan, dan waktu dia menyelesaikan dan mendapatkan yang terbaik, rasanya bagaimana? Bangga, ya, senang, wah, mulai difoto, diposting, bikin, lalu mulai yuk dibagi-bagikan, ya dia mulai teman-teman mungkin sudah ada yang pernah nyicipi, nggak ada yang pernah nyicipi ya, mulai buat, pernah ya Mas ya, enak nggak Mas? Wah, waktu dia selesaikan, mungkin lewat kegagalan demi kegagalan, tapi dia bisa menyelesaikan, itu ada kepuasan, kebanggaan. Coba, kayak Bu Nani mungkin bikin gaun ya Bu Nani ya. Waktu Bu Nani ngerampung ke jahitan, di jahitan yang terakhir, rampung, kira-kira bagaimana Bu? Lalu pasti bukan wes digletak enggak. Kita dipakaikan di boneka apa namanya? Manekin itu ya. Terus paling diileng-ilengi. Apa ya? Gaweanku luar biasa loh. Oh, gaweanku apik tenan. Kalau kita menyelesaikan sampai akhir saudara, ada kepuasan. Ada sukacita. Ada kebanggaan. Jangan pernah berhenti. Kalau Thomas Alva Edison berhenti ketika dia gagal, nggak ada lampu. Dunia gelap. Tapi ketika dia terus sampai akhir, sampai berhasil, sampai selesai, dia kerjakan, dia mendapatkan lampu. Hari ini kita bisa ibadah dengan terang. Coba kalau nggak ada lampu saudara, dimatiin, ini gelap loh saudara. Meskipun jendela dibuka, gelap. Tapi kalau waktu Thomas Alva Edison sampai akhir, oh dia akan dapat reward-nya. Reward itu hanya diberikan kepada orang-orang, bahkan kalau kita bicara keselamatan, yang setia sampai akhir. Orang yang setia, yang terpenting bagi Tuhan bukan di awalnya. Oh, awalnya menyala-nyala, awalnya luar biasa, awalnya rohnya luar biasa. Tapi ketika mulai mengalami pergumulan hidup, mulai mengalami tantangan, mulai mengalami tekanan, dia mulai mundur. Sampai akhirnya, yang terpenting di akhir hidupnya bagaimana? Endingnya. Yang Tuhan inginkan dan akan jadi kebanggaan Tuhan adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan sampai
akhir. Iman juga demikian. Kita harus selesaikan sampai akhir. Ibrani 10 ayat 35, coba buka. Ibrani 10 ayat 35. Udah? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ayat 36. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang kita akan mendapat reward, upah, kalau kita bisa menyelesaikan apapun yang dipercayakan oleh Tuhan. Talenta itu bicara tentang kepercayaan Tuhan. Engkau bisa belajar, engkau bisa kuliah, engkau bisa belajar di sekolah ABC, itu adalah kesempatan, talenta yang Tuhan berikan. Engkau bisa mulai usaha, pekerjaan, apapun itu, mungkin besar kecil, itu sebuah talenta yang diberikan oleh Tuhan. Engkau diberikan kesempatan atau keahlian untuk melakukan sesuatu, bekerja punya keahlian. Itu adalah talenta yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan sebetulnya tidak hanya menghitung-hitung, oh kamu jumlahnya jadi berapa, tidak. Karena bagi Tuhan talenta itu sungguh amat kecil di hadapan Tuhan. Tuhan gak perlu jumlah, yang Tuhan ingin lihat adalah kesungguhan hati setiap orang-orang yang diberi kesempatan, diberi talenta oleh Tuhan untuk menyelesaikannya sampai akhir. Dan dia ingin bangga dengan orang-orang yang menyelesaikan sampai akhir dengan berkata, engkau adalah hambaku yang baik dan setia, yuk ikut dalam kebahagiaan di surga bersama Bapa untuk menerima upah. Di sini dikatakan, sebab itu janganlah engkau melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kerjakan sampai akhir. Terkadang saudara, sesuatu yang tidak pernah diselesaikan, itu dianggap tidak ada. Dianggap belum dikerjakan. Ya, kadang-kadang kalau ada bos punya anak buah, lalu tanya, mana pekerjaan yang sudah kemarin tak kasih? Oh, tinggal di print. Biasanya kalau di kantor gitu ya, tinggal di print. Bagi seorang bos, tinggal di print itu sama saja belum dikerjakan. Kalau yang namanya sudah dikerjakan, sudah ada di atas meja. Ini kerjaan. Kita kadang-kala suka menunda-nunda. Nah ini bahaya saudara. Satu hal yang kadang-kala membuat kita gagal menyelesaikan apapun itu yang Tuhan percayakan kepada kita, karena kita suka menunda-nunda. Kau lah. Oh jek suwe. Oh jek gampang. Kalau sudah gitu biasa bisa lupa, lalu kita untuk memulainya malas saudara. Saya dimintain istri saya untuk membantu temennya yang ada di Australia. Dia beli banyak buku tebel-tebel. Satu buku itu 33 bab. Satu bab itu bisa sampai ada 20 halaman. Jadi berapa tuh? 20 kali 33 berapa tuh? Iya. 600-an halaman satu bukunya saudara, itu ada 9 buku. Untuk saya kirim, karena kalau dikirim bukunya ke sana mahal, lalu saya kirim dalam bentuk di scan. Nah, untuk nyekan satu halaman itu butuh waktu bisa 1 menit lebih saudara. 1 menit, ya 1,5 menit lah. Satu halaman, jadi kalau 600 halaman, berapa menit itu? Bisa 600 menit lebih, bisa 900 menit. 900 menit itu berapa jam? 900 dibagi 60 berapa? Berapa sehari? Bagi 50 berapa? 900 bagi 50 18. Ya 18 ya. 18 jam. Pokoknya suwe saudara ya. Waktu saya ngerjain
Lalu ya juga ada banyak pikiran karena mikir menyelesaikan IMB kemarin, surat-surat, aduh kadang-kala tegang saudara, pikiran ini tegang. Aduh nanti piye ya, nanti ngadepi ini piye ya, nanti kok ini masih ada surat karena kita hubungannya dengan di Jakarta juga. Aduh kadang-kala saya pusing saudara. Sampai akhirnya tak hentikan. Waktu saya hentikan, nggak mengerjakan, itu mau mulai lagi rasanya haras-harasan. Alah, delok. Aduh. Itu bukunya nggak bisa di-scan gini, dia harus bedal dulu. Buku tebel kan kalau di-scan kan pasti ada. Nggak bisa rata gitu ya. Nggak bisa rata gitu. Jadi harus satu lembar tuh dilepas. Jadi bayangkan 600 itu saya lepasin lalu nanti saya scan satu-satu diwolak-walik. Aduh. Waktu saya mau mulai lagi rasanya. Aduh. Kok akeh yo. Haras-harasan. Tapi waktu saya kerjakan sama. Akhirnya selesai sudah. Kadang-kala kalau kita menunda itu jadi berat. Itu jadi mungkin kita mulai kehilangan semangat. Kita mulai kehilangan roh yang menyala-nyala untuk mengerjakan. Perlu apa? Jaga hati. Terus kobarkan hati untuk apa? Selesaikan apapun yang Tuhan sedang percayakan kepada kita. Apapun saudara. Harus sampai selesai. Kalau mungkin seperti Bu Nani itu ya, bikin gaun. Lalu tiba-tiba, ya kurang lengannya siji. Males. Kira-kira Bu Nani dibayar nggak Bu? Diserahke sama yang mau jahit. Ini kurang lengan siji, mbok jahit dewe ya. Kira-kira bagaimana? Mungkin sing jahitnya, gak bayar ya Bu ya. Meskipun kurang lengan, siji, piye carane? Pernah saya orang jahit gitu saudara, suruh jahit lengan satu. Angel saudara, saya dulu pernah ajar jahit waktu SMP atau SMA pakai kertas koran gitu ya. Bikin baju, padahal bikin baju hem. Itu yang paling susah tuh sini loh. Ngepas ke sini sama, kalau nggak salah bikin ini ya. Nah ini Bu Nani, Bu Frida sudah ahli gitu ya. Bikin ini. Wah angel ngepas ke. Kok rapas apalagi kalau pakai koran kan jahitnya ya suwek-suwek gitu ya. Nah, Tuhan ingin yuk selesaikan sampai akhir karena nanti ada upahnya pasti. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Hari ini saudara, saya diingatkan begini. Tuhan sudah mulai gereja kita. Ya. Tuhan berikan ini seperti talenta yang Tuhan serahkan. Ini talenta. Ini tanah. Ayo, kira-kira GBI Kerajaan Allah jemaatnya mau diapain tanah ini? Mau yang seperti 1 talenta, dapat lalu ngapain saudara? Diem. Atau seperti yang 2 dan 5 talenta, dapat lalu selesaikan sampai akhir. Tantangan bagi kita. Dan saya ingin nanti ketika saya dipanggil oleh Tuhan, Tuhan melihat saya sudah selesaikan bagian saya sampai akhir. Karena Alkitab katakan hidup ini digambarkan seperti orang yang sedang lomba lari. Ya, saya ingat di mana ya? Di Timotius kalau nggak salah. 2 Timotius pasal yang ke berapa ini? Paulus berkata, ya, pasal yang keempat. Dikatakan demikian, ayat 6 dikatakan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Hidup ini Paulus gambarkan seperti sebuah perlombaan lari. Dia harus menyelesaikannya sampai garis akhir, sampai selesai. Baru nanti mahkota diberikan. Baru nanti upahnya diberikan. Baru nanti sukacita didapat. Baru nanti kebahagiaan didapat. Kalau segala sesuatu dikerjakan sampai selesai. Kadang-kala kalau kita ada orang meninggal, ya banyak orang lalu berkata, ya puji Tuhan, dipanggil Tuhan rumahnya sudah jadi. Belum tentu.
Nah, nek wong-wonge uripe wae ngono, lalu dia meninggal, apakah berarti orang yang meninggal pasti rumahnya jadi? Belum tentu. Kalau dia tidak menyelesaikan sampai akhir, rumahnya mungkin baru pondasi. Oh, baru di awal-awal waktu bertobat, oh semangat luar biasa, lalu di tengah jalan mulai kendor, mulai mandek. Itu seperti orang membangun rumah, semangat bikin pondasi, lalu kesel, awang-awangan. Saya kemarin mengunjungi teman saya yang ada di Wonogiri, saudara. Arah Wuriantoro, masuk desa. Ya, dia lagi bangun, jadi gerejanya sudah ada, lalu untuk tempat tinggalnya dia sedang bangun. Yang saya kagumi luar biasa, karena memang ya nggak ada biaya. Jadi di awal-awal itu untuk bikin fondasi itu dia kerjakan sendiri. Jadi dia beli besi itu, lalu beli pasir, krakal, batu, lalu semen. Dia kerjaan sendiri. Waktu saya lihat, waduh, itu pondasinya itu panjangnya, lebarnya mungkin yang dia buat sekitar 10 meter, lalu ke depannya hampir 20 meter. Tinggi. Saya ngomong, wah ini anak. Saya tanya, berapa tahun? Berapa lama? 2 tahun ngerjake dhewe. Untuk berkat sithik, tuku wesi dikerjakan. Wah rasanya dia ngomong, waduh, wah enggak gampang, wah itu perjuangan berat. Dia bukan tukang besi, pendeta saudara. Tapi karena keadaan, bikin sendiri. Jadi dia ngomong, waktu bikin fondasi batu-batu gede, dia angkat. Lalu kalau sangat besar dijugili gitu, gelinding gitu. Sampai selesai, lalu dia bikin fondasi juga untuk rumah. Waktu dia mau pasang, jadi setelah fondasi ada selub gitu ya Kak. Dia mau pasang besi, pasang sendiri, dia ngomong 4 meter itu, dia ngunggah ke dewe. Biasanya tukang itu bisa 2-3 orang. Ini dia ngunggah ke gini, meniung. Lalu dia ikat. Jadi saya waktu ke sana dia sudah, ya akhirnya untuk ada berkat, ya dia memberkati ada orang gitu, nah, menikah jemaatnya, lalu nah anaknya dapat pengusaha kalau nggak salah di Jakarta, anak jemaatnya itu setelah dinikahkan di sana, setelah saya menikah, anak ya itu lewat orang itu Tuhan berkati, dia tanya ini kapan dibangun? Ya nanti kalau sudah ada berkat dikirim 15 juta, dikirim 30 juta, akhirnya waktu saya ke sana sudah mulai bangun temboknya, saudara. Tapi untuk membangun di awal dia lakukan sendiri. Waktu dia lakukan, dia ngomong, wah berat. Satu kali saat dia sakit, usus buntu, harus dioperasi. Dan waktu dioperasi belum kering-kering, dia mandek. Karena sakit saudara, tapi begitu dia sudah selesai, dia mulai kerjakan lagi itu. Saya pikir ini luar biasa, ini Superman. Orangnya enggak gede sih, enggak biasa. Yang dulu pernah kesini kalau salah sekali, ya khotbah di sini. Nah, dia selesaikan itu. Dan segala sesuatu memang ketika kita mengerjakan ada tantangan, tapi mari kita mau apapun talenta kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus mengerjakannya sampai selesai. Baru nanti ada upahnya. Kalau sudah membesarkan anak-anak, jangan mandek di tengah jalan untuk mendoakan. Haruslah, males, anak-anakku kurang ngerti aku. Terus perjuangkan, terus doakan. Satu kali saat kita akan bangga, kita akan bersyukur dengan apa yang kita kerjakan. Untuk anak-anak kita. Kita berdoa kalau mereka mungkin belum dekat Tuhan, kita minta Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan atas anak-anakku Tuhan. Doakan. Jangan mandek di tengah jalan sebab segala sesuatu yang tidak diselesai dikerjakan kadang-kala dianggap seperti kita belum mengerjakan sesuatu. Kerjakan sampai selesai, apapun hari ini. Saya nggak ngerti. Saudara yang dipercaya oleh Tuhan apa? Mungkin pekerjaan, mungkin satu usaha yang sedang dimulai. Yuk, jangan berhenti di tengah jalan. Kerjakan sampai selesai. Hari ini perjamuan suci mengingatkan Yesus mengerjakan sampai selesai. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin.
Mari kita akan datang kepada Tuhan. Momen musik singer boleh masuk ke depan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan sudah memberikan kepada gereja kita tanah. Dan yang Tuhan inginkan adalah, kalau kemarin kita sudah mulai panitia, paling tidak ayo mulai doa bersama-sama. Karena apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan ingin dikerjakan sampai selesai. Apapun, mungkin saudara sedang dipercaya oleh Tuhan pekerjaan, untuk kuliah, mungkin engkau dipercaya membesarkan anak-anak. Jangan berhenti untuk tidak terus berjuang untuk anak-anakmu. Terus doakan sampai selesai. Engkau akan melihat dan engkau akan bersyukur ketika anak-anakmu tumbuh menjadi orang-orang yang berhasil. Ada rasa syukur yang luar biasa yang akan kita bisa nikmati, saudara. Kalau hari ini ya, Tuhan berikan kepada kita kepercayaan, lalu apapun, mungkin pekerjaan, bisnis, kerjakan sampai selesai apa yang Tuhan percayakan. Maka engkau akan bersyukur, engkau melihat upah yang luar biasa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, Sungguh besar, amin. Pengorbananmu bagiku, oh, terlalu dalam dalam untuk dimengerti, sungguh, sungguh besar, oh, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Biar singer saja menaikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi? Saya undang pelayan jamuan untuk maju ke depan. kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dapat kami datang kepadamu Tuhan. Hari ini kami mau melakukan perjamuan yang kudus. Tuhan kuduskan, Tuhan tahirkan setiap kami. Tuhan boleh layakan kehidupan kami semua, baik umat-Mu, baik hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus ini. Supaya kami boleh layak untuk menerima perjamuan yang kudus, tubuh dan darah yang suci, yang mulia ini. Kami mau terima dengan ucapan syukur. Mari Tuhan, kami mempersiapkan hati kami sungguh-sungguh. Ampuni segala dosa salah kami kalau kami melakukan dosa salah kami. Biarlah perjamuan yang kudus ini boleh menjadi alat anugerah untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus.
Biarlah roh Allah turun atas mereka. Engkau berkati dalam pekerjaan, berkati kesehatan, berkati masa depan, berkati kehidupan pribadi dan keluarga di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami siapkan hati untuk perjamuan yang kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu Dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh. Indah Oh sungguh Pak, saya undang kita semua bangkit berdiri. Oh sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Amin. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari dalam beberapa saat kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Renungkan firman Tuhan hari ini. Apapun yang Tuhan percayakan, kerjakan sampai akhir. Karena ada upah yang menanti kita, saudara. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Hari ini disalib Yesus membuktikan, mengajarkan kepada kita setia sampai akhir, mengerjakan sampai selesai. Apapun itu kerjakan sampai selesai. Seorang yang belajar, yang kuliah ketika berhenti di tengah jalan percuma, tidak akan diperhitungkan apa yang sudah dikerjakan. Tapi kerjakan sampai selesai, ada upah yang luar biasa. Hari ini Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu kami diingatkan akan korban yang sempurna bagi kami. Engkau sudah mengerjakannya sampai akhir sehingga hari ini kami belum menerima. Diingatkan kembali bahwa betapa korban-Mu sudah menyelamatkan hidup kami. Engkau menebus hidup kami dari dosa. Engkau menyelamatkan hidup kami dari kematian, dari neraka. Karena pengorbanan-Mu, karena Engkau sudah mengerjakan sampai selesai korban di kayu salib. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami menyatakan iman percaya kami bahwa Yesus Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit dari kematian lewat perjamuan yang kudus ini. Terima kasih kami siap melakukan perjamuan yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari pegang roti dengan tangan kanan. Angkat di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Nanti saudara kita akan mengaminkannya dan kita akan makan bersama-sama. Bukankah roti yang padanya kita mengucap syukur, yang dipecah-pecahkan bagi saudara ini, di tangan saudara adalah persekutuan di dalam tubuh Yesus Kristus Tuhan. Apakah saudara percaya? Kalau engkau percaya, makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan di atas kepala kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saudara mengamenkannya. Bukankah anggur yang padanya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam darah Yesus Kristus Tuhan? Apa engkau percaya bahwa Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa saudara dan saya? Kalau engkau mengimaninya, minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ora pasyakara patikiriana. Terima kasih. Ora pasakata karana pasyakara. Oh, haleluya. Terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita sudah terima hari ini. Yaitu Yesus pada malam waktu diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, dia menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Bahkan darahnya tercurah untuk saudara dan saya. Lewat cawan anggur kita diingatkan darah yang sudah tercurah untuk menebus dosa saudara dan saya. Semua boleh jadi, semua boleh ada karena Yesus sudah memberikan kepada kita teladan tentang sesuatu yang dikerjakan sampai selesai. Ada upah, ada anugerah, ada hal yang dahsyat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Orang-orang yang mau apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun yang sedang ada di hadapan kita, tidak mudah mundur, tidak mudah menyerah, tidak mudah lalu meninggalkan apa yang Tuhan percayakan, tapi terus selesaikan sampai akhir. Kalau toh Tuhan akan berikan hal yang lain, biarlah Tuhan sendiri yang melakukan, bukan karena kita mundur saudara, tapi maju terus, lakukan sampai selesai. Karena anugerah yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh besar, oh sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kami terima anugerah-Mu yang besar atas kehidupan kami. Bukan hanya besar, tapi sungguh amat besar bagi kami. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kepastian tentang keselamatan, tentang hidup yang akan datang yang Tuhan berikan kepada kami. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami berdoa kiranya setiap kami boleh mendapatkan sukacita ketika kami boleh menyelesaikan apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita angkat tangan kepada Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala
naikkan segala hormat, puji, kemuliaan, pujian Yes. kami hari ini, penyembahan kami hari ini kami naikkan di hadapan-Mu, kiranya semua boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Amin. Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan, oh Tuhan, ucapan syukur dari umat-Mu Tuhan, yang sudah diberikan, dipersembahkan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, terimalah persembahan kami, juga persepuluhan yang adalah milik Tuhan, yang kami kembalikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap tangan-tangan yang sudah setia mengerjakan apapun yang Tuhan inginkan dengan baik, sampai terlaksana, sampai dikerjakan semuanya. Anugerah Tuhan, upah yang dari Tuhan akan tersedia bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami serahkan persembahan ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, boleh menjadi alat-Mu yang heran, luar biasa. Terlebih untuk pembangunan gereja, Tuhan, kami akan memulai dengan apapun yang ada pada kami. Kami mengerjakan karena kami tahu ini proyek Tuhan, Amin. ini pekerjaan Tuhan, dan kami akan menyelesaikan semuanya Amin. demi hormat, puji, dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Mari saudara angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kau pulang, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pelayanan dan kesaksian hidupmu oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus akan menyertai engkau kemanapun kau pergi, dan akan membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati katakan bersama, amin, amin.